Selamat pagi, siang, atau sore yang terhormat Ibu Anita Togatorop SPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Menonton Anime Jepang Terhadap Perilaku Seseorang. Namun sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Chandra Winata dari kelas 1010. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini adalah pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, penutup, dan yang kelima adalah lampiran. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai alasan penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Alasan penelitian saya lakukan karena saya sendiri merupakan penikmat dan penonton setia dari berbagai macam anime itu sendiri. Melihat diri saya yang begitu terobsesi terhadap budaya Jepang dan suka sekali menonton berbagai macam anime itu membuat saya ingin tahu apakah anime itu memberikan pengaruh yang baik atau buruk terhadap hidup saya sendiri ataupun orang lain, sehingga memberikan saya ide untuk membuat penelitian ini. Kita lanjut pada bagian rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja dampak-dampak yang dirasakan dari menonton anime. Yang kedua, bagaimana suatu anime dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, apakah setiap genre anime yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap setiap orang. Yang keempat, apa saja ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang sudah ketergantungan menonton anime. Yang kelima, apa saja kepuasan yang didapatkan oleh penonton dari anime. Kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak-dampak yang dirasakan dari menonton anime. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana suatu anime dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah setiap genre anime yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap setiap orang. Yang keempat, untuk mengetahui ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang sudah ketergantungan menonton anime. Yang kelima, untuk mengetahui kepuasan yang didapatkan oleh penonton dari anime. Nah, kita masuk pada bagian kedua, yaitu kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir, dapat dilihat bahwa anime mempengaruhi banyaknya genre yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Di sisi lain, anime memiliki berbagai macam kepuasan yang dirasakan. Salah satunya merupakan kualitas yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kita lanjut, pada bagian ketiga terdapat metode penelitian, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Katolik Yosudarso yang berlokasi di Jalan Dammerdu nomor 2, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa narasumber siswa-siswi SMA Katolik Yosudarso Kota Batam. Alasan saya memilih penelitian secara kualitatif adalah karena saya meneliti dua variabel, yaitu anime dan perilaku, dan dilakukan dengan wawancara mencari informasi serta mengumpulkan data dari beberapa narasumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan fenomenologi. Alasan saya memilih jenis pendekatan fenomenologi adalah karena penelitian ini dilakukan dan difokuskan kepada jawaban serta pendapat dari pengalaman siswa-siswi SMA Katolik Yosudarso Kota Batam terhadap pengaruh dari menonton anime Jepang terhadap perilaku mereka. Kemudian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer, yaitu siswa-siswi SMA Katolik Yosudarso Kota Batam. Data yang diperoleh merupakan data asli yang disampaikan oleh narasumber. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini yaitu teknik wawancara. Wawancara di sini merupakan wawancara terstruktur yang berarti pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti
Kemudian diberikan kepada para narasumber untuk dimintai keterangan serta pendapat mereka secara terbuka, dan jawabannya direkam sebagai bentuk terstandarisasi. Wawancara ini dilakukan secara transparan, jujur, adil, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah hasil wawancara dari pertanyaan dan jawabannya. Pada pertanyaan pertama, saya menanyakan, apakah kamu seorang pecinta anime? Jika iya, mengapa kamu mulai tertarik menonton anime? Jika tidak, mengapa kamu tidak tertarik menonton anime? Kemudian pertanyaan tersebut dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dijawab oleh kelima narasumber ini, yaitu Stephen Jeffrey, Vanessa Fitri Linoto, Michelle, Jovan Immanuel, dan Jaslyn. Pada pertanyaan kedua, saya menanyakan, adakah anime yang sangat menarik bagi kamu dan sampai mempengaruhi perilaku kamu? Jika iya, berikan penjelasannya. Pertanyaan ini pun sudah dijawab juga oleh kelima narasumber yang sebelumnya. Pada pertanyaan ketiga, saya menanyakan, apa saja genre anime yang menjadi favoritmu? Berikan alasan mengapa kamu menyukai genre tersebut. Berikut dapat dilihat jawaban-jawaban dari narasumber tersebut. Pada pertanyaan keempat, saya menanyakan, menurutmu apa saja ciri-ciri yang menunjukkan seseorang sudah kecanduan menonton anime? Berikut dapat dilihat pendapat dari kelima narasumber ini. Nah, pada pertanyaan kelima atau yang terakhir, saya menanyakan apa saja kepuasan yang kamu dapat dari menonton anime, yang bisa berasal dari pengisi suara, kualitas animasi, merchandise, dan lain-lain. Berikut merupakan jawaban dari masing-masing narasumber. Selanjutnya, pada bagian keempat, yaitu penutup, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Pada kesimpulan pertama, menurut hasil wawancara, mayoritas narasumber merasa terhibur dari menonton anime. Ada yang stres yang berkurang karena menonton anime, dan ada yang setelah menonton anime merasa bahwa anime tidak seaneh yang ia pikirkan sebelumnya. Pada kesimpulan kedua, menurut hasil wawancara, mayoritas narasumber mengatakan menonton anime tidak mempengaruhi perilaku mereka. Untuk yang merasa terpengaruh, mereka merasa dipengaruhi oleh sifat karakter dari tokoh dalam anime yang mereka tonton. Misalnya, ada yang meniru sifat antisosial dari tokoh utama anime berjudul Oregairu, dan ada yang meniru sifat pantang menyerah dari tokoh utama anime berjudul One Piece. Pada kesimpulan ketiga, menurut hasil wawancara, terdapat narasumber yang kepribadiannya sedikit sadis karena sering menonton anime bergenre gore atau thriller. Ada yang berhati lembut karena genre yang mereka tonton adalah romance, atau fantasi, atau komedi, atau slice of life. Dan ada yang suka berpikir karena yang ditonton bergenre misteri. Pada kesimpulan keempat, menurut hasil wawancara, orang yang sudah ketergantungan menonton anime memiliki ciri-ciri seperti gaya bicara yang sudah bercampur dengan bahasa Jepang, malas berinteraksi atau keluar rumah, penampilan yang biasanya tidak terlalu mencolok, dalam kurung ada beberapa kondisi di mana orang itu tampil dengan pakaian yang sangat mencolok, menganggap semua hal yang dilakukan di anime itu benar, menganggap bahwa kehidupan asli itu tidak menarik, menghabiskan banyak waktu atau uang untuk anime, terlalu membanggakan budaya Jepang, meniru atau bertingkah seperti karakter yang ada di anime, dan sering membeli barang-barang yang ada hubungannya dengan anime atau budaya Jepang. Pada kesimpulan kelima, menurut hasil wawancara, kepuasan yang didapatkan oleh penonton dari menonton anime adalah jalan cerita, animasi, suara, dan karakteristik karakter yang menarik, dapat menjadi hiburan saat merasa lelah, berbagai macam merchandise dari anime yang ditonton, pengisi suara yang bagus dan ekspresif, dan kualitas animasi yang memanjakan mata. Kita sampai pada bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu bagian lampiran. Di sini saya akan memperlihatkan dokumentasi saat melakukan wawancara terhadap kelima narasumber yang menjawab pertanyaan pada bagian ketiga presentasi tadi yang digunakan untuk bahan penelitian ini. Pada sebelah kiri dapat dilihat dokumentasi saat mewawancarai narasumber bernama Jovan Immanuel. Pada sebelah kanan dapat dilihat dokumentasi saat mewawancarai narasumber bernama Jaslyn.
Kemudian di sebelah kiri dapat dilihat dokumentasi saat mewawancarai narasumber bernama Michelle, dan di sebelah kanan dapat dilihat dokumentasi saat mewawancari narasumber bernama Stephen Jeffrey. Dan yang terakhir dapat dilihat dokumentasi saat mewawancarai narasumber bernama Vanessa Fitri Linoto. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan dalam presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Anita Togatoro, SPD.